Assalamualaikum. Di video kali ini aku buat donat kentang premium. Untuk hasilnya super gembul banget dan pastinya ini layak untuk jualan ya. Nah, penasaran gimana aku buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama seperti biasa kita siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 45 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, dan juga 3 gram ragi instan. Kemudian kita aduk rata dulu untuk semua bahan keringnya ini. Dan kalau udah rata, lanjut kita masukin 100 gram kentang yang udah dikukus dan juga dihaluskan, 1 butir telur utuh dan juga 1 butir kuning telur. Masukin juga 40 gram susu cair dingin. Di sini susu cairnya aku campur pakai es batu ya. Kemudian ini kita uleni pakai tangan sampai adonannya menggumpal atau setengah kalis. Nah, kalau untuk bikin donat, bahan cairannya wajib banget dimasukin sedikit demi sedikit ya, apalagi kalau donat kentang seperti ini supaya nanti tidak kelembekan. Nah, kalau dirasa adonannya masih kering, boleh ditambah sedikit lagi untuk bahan cairannya ya. Jadi disesuaikan aja. Setelah adonannya udah menggumpal atau setengah kali seperti ini udah cukup. Lanjut kita masukin 30 gram butter dan juga 2 gram garam. Kemudian baru lanjut diuleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3 sampai di nomor 4 ya. Uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Nah, ini untuk adonannya setelah diuleni selama kurang lebih 15 menit, udah terlihat dari adonannya udah mulus dan gak ada yang lengket lagi di mangkuknya ya. Dan lebih jelasnya kita cek untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan lalu dibentangkan seperti ini. Nah, kalau udah gak mudah sobek atau membentuk selapu tipis, tandanya adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Kemudian lanjut kita pindahkan adonannya ke meja kerja, lalu kita uleni untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan. Nah, ini kita uleni dengan cara dibanting-banting seperti ini supaya gas udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Lalu lanjut dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Lanjut, langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya yaitu 38 gram karena di sini aku mau buat donat reguler ya. Jadi berdohnya kita buat besar. Setelah adonannya selesai ditimbang semua, kemudian lanjut kita bulatkan adonannya satu persatu. Nah, ini sebelum dironding aku cubit-cubit dulu sampai permukaannya mulus, jadi lebih gampang ngerondingnya ya. Nah, ini kita ronding hingga bulat, rapat, dan juga padat. Pastikan juga bagian bawahnya terkunci dengan rapat ya, karena ini salah satu proses yang menentukan hasil donatnya nanti bakalan bagus atau enggak. Jadi hasil rondingannya harus benar-benar rapat dan juga padat ya. Setelah adonan selesai dironding, kemudian simpan ke dalam wadah tertutup seperti ini. Nah, ini dia hasil adonannya setelah selesai dibulatkan semua. Lanjut ini kita taburi pakai tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya. Kemudian adonannya ini akan aku istirahatkan dulu selama kurang lebih 30 menit. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Kemudian lanjut akan kita lubangi untuk bagian tengahnya. Untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan. Lalu kita lubangi bagian tengahnya pakai jari telunjuk dan kemudian diputar-putar seperti ini. Jadi untuk donat kali ini aku nggak pakai cetakan ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Kemudian jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi pakai tepung terigu supaya nggak lengket. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai.
Nah, ini dia hasil donatnya setelah selesai dilubangi semua, siap untuk di-proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama 1-2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak aku tutup ya, jadi di-proofing di tempat terbuka seperti ini. Nah, ini hasilnya setelah sekitar 2 jam di-proofing, donatnya udah ngembang 2 kali lipat dan ini hasilnya gembul-gembul banget dan udah siap untuk kita goreng. Goreng donat pada minyak yang udah dipanaskan sebelumnya dan ini kita goreng pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan jadi hasilnya nanti nggak berminyak ya. Nah, ini kita goreng secukupnya aja, jangan terlalu banyak supaya donatnya ada ruang untuk mengembang lagi pas digoreng seperti ini. Kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, lanjut kita balik. Untuk menggoreng donat itu cukup dengan 1 kali balik aja supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, ini hasil donatnya gembul-gembul banget ya, white ringnya juga udah terlihat tinggi. Dan kalau kedua bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, lanjut angkat dan tiriskan. Kemudian lanjut kita ke topping donatnya. Di sini aku pakai berbagai macam rasa glaze. Ada glaze coklat, glaze strawberry, dan juga glaze susu. Dan ada juga pelengkap topping lainnya. Untuk topping yang aku buat, teman-teman bisa perhatikan di video. Dan kalau mau untuk jualan, lebih baik dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin, supaya menambah daya tarik jualnya ya. Nah, ini donatnya udah selesai dikasih topping semua, kemudian aku kemas ke dalam box donat sejuta umat, ukurannya 27 kali 18,5 cm ya. Dan ini berisi 6 pieces donat. Untuk satu resep ini menghasilkan 2 box donat seperti ini. Nah, ini hasil donatnya gembul dan juga toppingnya cantik-cantik banget dan ini udah layak untuk dijual ya. Walaupun tanpa BI ataupun bahan pelembut, tapi hasil donatnya udah pasti super lembut dan enak banget karena ini udah ada kentangnya yang bisa bikin tekstur donatnya itu lembut secara alami ya. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat donat kentang mini. Ini aku pakai resep andalan jualanku ya. Pakai dough kecil, hasilnya besar-besar banget seperti ini dan menul-menul. Apalagi kalau udah di topping hasilnya cantik-cantik banget dan ini udah siap untuk kita jual. Dan di sini aku jual satu boxnya berisi 12 pieces donat dengan harga Rp35.000. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, dan juga 3 gram ragi instan. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau donat kentang aku nggak pakai bread improver ya, jadi pakai pelembut alami dari kentangnya. Lalu kita masukin 100 gram kentang yang udah dikukus dan dihaluskan dan juga 1 butir telur utuh. Di sini telurnya aku timbang dengan berat 70 gram, ditimbang dengan cangkangnya. Kemudian masukin juga susu cair dingin sebanyak 50 gram. Untuk susunya wajib banget dimasukin sedikit demi sedikit ya. Lalu sambil diaduk rata pakai spatula seperti ini.
Jika dirasa susah diaduk pakai spatula, lanjut kita uleni pakai tangan dan ini kita uleni adonannya sampai menggumpal atau setengah kali sambil kita masukin susu cairnya sedikit demi sedikit. Nah, kalau adonannya udah menggumpal atau setengah kali seperti ini udah cukup. Dan untuk susu cairnya sisa sedikit lagi, jadi nggak aku pakai semua ya. Dan kalau udah lanjut kita masukin 30 gram margarin dan juga 2 gram garam. Kemudian baru lanjut kita uleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3 sampai nomor 4 dan ini kita uleni sampai adonannya itu benar-benar kalis dan juga elastis. Setelah diuleni selama kurang lebih 12 menit, adonannya udah mulus dan udah nggak ada yang lengket lagi. Dan lebih jelasnya bisa kita cek untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan kemudian dibentangkan. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Ini adonannya udah bagus banget seperti ini. Lanjut pindahkan adonan ke meja kerja, kemudian kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan. Kemudian ini kita bulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang ya. Nah, lanjut kita timbang masing-masing adonan dengan berat 20-21 gram karena di sini aku mau buat donat mini jadi per dohnya kita timbang kecil-kecil aja. Atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing, bisa disesuaikan dengan harga jualnya ya. Setelah selesai ditimbang, tahap selanjutnya yaitu bulatkan adonan dengan cara dironding seperti ini hingga bulat, rapat, dan juga mulus. Pastikan juga bagian bawahnya benar-benar terkunci rapat, jadi bisa kita cubit-cubit seperti ini. Pokoknya benar-benar sampai mulus ya, jadi supaya hasil donatnya nanti bisa bagus. Lalu kita celupin bagian bawahnya ke tepung terigu dan kita susun ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini aku pakai box donat seperti ini. Nah, ini ciri-ciri adonan yang udah dironding padat, dia warnanya akan lebih pucet, putih kepucet daripada adonan yang belum dironding ya. Dan setelah adonan selesai dironding semua, lanjut ini akan kita istirahatin dulu selama kurang lebih 30 menit dan bagian atasnya kita tutup hingga rapat. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Lanjut kita taburi dulu pakai tepung terigu bagian atasnya untuk menjaga kelembapan adonannya dan udah siap untuk kita proses ke tahap selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya ini kalau mau dicetak boleh ya, tapi karena di sini aku nggak pakai cetakan, jadi langsung aja kita ambil dari mulai adonan yang pertama kali dibulatkan, kemudian kita lubangi manual bagian tengahnya pakai jari telunjuk dan diputar-putar seperti ini. Nah, ini kalau mau pakai cetakan juga boleh, pakai cetakannya diameter 5 atau 6 cm ya. Dan jangan lupa ini kita letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi pakai tepung terigu supaya nggak lengket. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai.
Nah, ini dia donatnya udah selesai dilubangi semua dan ini udah siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama 1 sampai 2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak aku tutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Nah, ini dia hasil donatnya setelah sekitar 2 jam di proofing udah ngembang 2 kali lipat, hasilnya menul-menul banget, pakai dough kecil tapi hasilnya besar-besar banget seperti ini ya. Dan ini udah siap untuk kita goreng. Lanjut kita goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang jangan terlalu kecil, supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan jadi hasilnya nanti nggak berminyak. Kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan, langsung aja kita balik. Dan untuk menggoreng donat cukup dengan 1 kali balik aja, supaya tidak terlalu menyerap minyak ya. Nah, kalau kedua bagian sisinya udah kecoklatan dan matang, tinggal angkat dan tiriskan. Dan setelah donatnya dingin, langsung aja kita tambahkan topping. Untuk toppingnya di sini aku pakai berbagai macam rasa glaze dan juga pelengkap topping lainnya. Dan untuk langkah menoppingnya, teman-teman bisa perhatikan aja di video ya. Dan kalau mau untuk jualan lebih baik dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik jualnya. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dikasih topping semua, hasilnya cantik-cantik banget. Dan dalam satu resep ini menghasilkan 2 box donat seperti ini ya, tapi ini yang satu udah diambil sama bocil karena udah nggak sabar. Nah, ini udah siap banget untuk kita jual, hasilnya bener-bener cantik-cantik banget. Nah, untuk rasanya dan juga teksturnya udah pasti enak dan super lembut banget. Teman-teman wajib coba, cocok buat ide jualan. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum.
Di video kali ini aku buat donat kentang reguler tanpa bahan pelembut, tanpa cetakan dan dilubangi manual. Hasilnya menul-menul banget dan lengkap dengan cara menopingnya ya. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, kita siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, dan juga 3 gram ragi instan. Kemudian kita aduk rata terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini hingga tercampur rata. Dan kalau udah rata, lanjut kita masukin 100 gram kentang yang udah dikukus dan dihaluskan. Lalu masukin juga 1 butir telur utuh dan susu cair dingin sebanyak 50 gram. Untuk susu cairnya wajib banget dimasukin sedikit demi sedikit. Lalu diaduk rata pakai spatula seperti ini. Dan kalau dirasa susah, lanjut diuleni pakai tangan. Pastikan tangan udah dicuci bersih ya. Dan ini kita uleni sampai adonannya menggumpal atau setengah kalis. Nah, kalau adonannya udah setengah kali seperti ini udah cukup, lanjut kita masukin 30 gram margarin dan juga 2 gram garam. Kemudian lanjut diuleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3 sampai di nomor 4. Uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Dan setelah diuleni selama kurang lebih 12 menit, adonannya udah kalis, terlihat dari adonannya yang udah mulus dan di mangkok adonan juga udah nggak ada yang lengket lagi ya. Dan lebih jelasnya bisa kita cek untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan, kemudian dibentangkan seperti ini. Nah, kalau udah nggak mudah sobek dan membentuk selaput tipis seperti ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Lanjut pindahkan adonan ke meja kerja, kemudian diuleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan. Lalu dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Nah, ini langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya 33 gram atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Bisa disesuaikan dengan harga jualnya. Dan setelah selesai ditimbang, lanjut dibulatkan satu persatu adonannya dengan cara dicubit-cubit dulu seperti ini sampai permukaannya mulus supaya lebih gampang ngerondingnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut dironding hingga bulat, rapat dan juga padat. Pastikan juga terkunci bagian bawahnya. Jadi bisa dicubit-cubit lagi seperti ini. Untuk cara ngerondingnya ini sebisa teman-teman ya, yang penting dipastikan adonannya itu wajib padat, rapat, dan juga mulus. Nah, kalau udah simpan ke dalam wadah tertutup seperti ini, dan kita lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Nah, ini hasil adonan yang udah selesai dironding semua. Lanjut kita istirahatin selama 30 menit dan bagian atasnya kita tutup hingga rapat ya. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Kemudian kita taburi pakai tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya dan udah siap untuk kita lubangi. Karena donat kali ini aku nggak pakai cetakan, jadi langsung aja kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan. Kemudian kita baluri pakai tepung terigu, lalu kita lubangi bagian tengahnya pakai jari telunjuk seperti ini. Dan kemudian diputar-putar seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini bisa buat donat kita nanti hasilnya gemoy dan gembul banget.
Nah, jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi pakai tepung terigu supaya nggak lengket ya. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dilubangi semua, siap untuk di proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama 1-2 jam, tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak aku tutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Nah, ini dia hasil donatnya setelah sekitar 2 jam di proofing, udah ngembang 2 kali lipat. Nih hasilnya gembul-gembul banget ya. Dan donatnya ini udah siap untuk kita goreng. Nah, ini sebelum digoreng kita angin-anginkan dulu selama 10 menit sambil kita panasin minyak. Dan setelah minyaknya panas, lanjut kita goreng donatnya pakai apinya kecil. Yang penting minyaknya itu udah benar-benar panas ya. Nah, kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, lanjut kita balik. Untuk menggoreng donat itu cukup dengan 1 kali balik aja supaya tidak terlalu menyerap minyak. Kalau kedua bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan. Dan setelah donatnya dingin, kemudian langsung aja kita ke topping donatnya. Di sini aku pakai berbagai macam rasa glaze, ada glaze coklat, glaze susu, glaze matcha, dan juga glaze tiramisu. Dan untuk langkah menghias donatnya, teman-teman bisa perhatikan aja di video ya. Setelah donatnya udah selesai dikasih topping semua, lanjut di sini aku kemas ke dalam box donat. Ukurannya ini 27 kali 18,5 cm atau biasa disebut dengan box donat sejuta umat. Untuk donat reguler seperti ini bisa berisi 6 pieces donat, dan kalau untuk donat mini bisa muat 12 pieces donat.
Lalu untuk kemasan plastiknya di sini aku pakai plastik yang khusus untuk donat seperti ini. Jadi supaya donat kita itu terlihat lebih premium ya. Dan untuk link pembelian plastik dan juga box donatnya udah aku cantumin di kolom deskripsi, teman-teman bisa cek aja. Nah, ini selain lebih premium, di bawahnya juga lebih gampang. Kalau untuk tekstur dan juga rasa udah nggak perlu diragukan lagi, apalagi ini donat kentang ya, yang pastinya udah lebih enak dan super lembut banget. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.